Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat YouTube, kali ini kita akan berbagi cara menambal ataupun menutup pipa paralon yang sudah tertanam di dalam bata ringan ya, untuk jangka panjangnya supaya tidak retak ataupun tidak pecah. Nah ini tuh paralonnya ada dua ya, nih pipa paralon air yang berukuran 1,5. Ini kan ada dua. Satu aja kalau penambalan kita langsung tambal menggunakan plesteran, itu otomatis kebanyakan ada retaknya ya teman-teman, ataupun pecah. Nah di sini kan ada 8 cm untuk lubangnya, keseluruhan ada dua pipa paralon. Nah ini sampai bawah sampai atas ya. Ini langkah awalnya cukup mudah sekali ya teman-teman. Nanti kita pasang jaring-jaring ataupun ayaan ya, ayaan yang berukuran kurang lebihnya 1,5 cm. Nah ini alat-alat yang kita pakai nanti untuk memlester ataupun menutup lubang ataupun menutup paralon yang tertanam di tembok bata ringan. Nah ini ukurannya 1,5 cm ya teman-teman. Ini untuk besarnya seayaan seukuran ya, maksudnya ayaan seukuran buat ngayak pasir ya teman-teman, atau pakai kawat galvanis itu juga bisa. Nah ini adukan yang kita pakai, kita aduk menggunakan ember ya, karena yang kita butuhkan luluan cuma sedikit. Kita aduk ini di ember, terus kita aduk memakai bor. Nah langkah awalnya sebelumnya kita basahi terlebih dahulu menggunakan air ya. Ini untuk bata ataupun lubang ini pipa paralonnya, untuk bata kita basahi terlebih dahulu. Terus langkah kedua atau langkah selanjutnya kita olesi memakai semen perekat ataupun semen mortar. Ini bisa menggunakan semen untuk perekat bata ringan. Jangan lupa nanti di lubang ini pipa paralon kita olesi juga menggunakan kuas, karena kita tidak bisa mengolesinya menggunakan roskam ya karena sempit. Nah seperti ini, pipanya juga kita olesi teman-teman yang rata ya, usahakan sampai masuk ke dalam. Selanjutnya kita kamprot dulu ini untuk pipa paralonnya ataupun lubang yang ada di pipa paralon. Untuk luluannya jangan terlalu keras ya teman-teman, agak encer saja supaya luluannya bisa masuk di lubang kecil pada ini paralon. Nah setelahnya ini bata ringannya juga kita olesi, yang sudah diolesi memakai mortar tadi, diolesi memakai luluan. Untuk luluan perbandingan di sini kita menggunakan semen 1, untuk pasirnya itu 3 ya teman-teman, karena ini renovasi supaya jangka panjangnya lebih kuat. Itu biasanya kami menggunakan, maksudnya kalau kita plester biasanya menggunakan perbandingan semen 1 untuk pasirnya 4. Nah ini kita pasang untuk kawatnya. Kalau semuanya sudah terolesi memakai luluan yang rata, terus ini kita pasang ya teman-teman. Kita pasang untuk kawat ayaannya seperti ini. Terus ini dibaku ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibaku supaya nanti pengolesan keduanya lebih mudah dan tidak rontok untuk kawatnya. Nah kita baku. Nah seperti ini untuk tampilan terpasangnya untuk kawat. Nah ini. Jadi untuk ukurannya bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai kawat yang agak besar itu juga bisa. Yang penting bisa ini masuk ke dalam ini plesteran ya teman-teman. Tapi jangan terlalu besar, kalau terlalu besar nanti kalau di plester finish timbul untuk kawatnya. Ini langkah selanjutnya juga sama, kita tambal atau kita tutup yang bagian atasnya. Tadi kan kita bikin dari bawah, nah ini kita lanjutkan di bagian atas. Kita olesi juga seperti ini menggunakan semen mortar.
Nah, ini untuk pemasangan kawatnya sudah selesai ya teman-teman, dari bawah terus sampai atas. Kita pemasangan diawali dari bawah dulu supaya lebih mudah untuk pengerjaan dan lebih cepat. Setelah ini kita tutup lagi menggunakan luluan ya teman-teman. Kita tutup menggunakan luluan tadi. Usahakan untuk bagian yang dalam tadi usahakan sampai benar-benar kering. Terus ini baru bisa diolesi kalau sudah terpasang kawatnya. Terus ini nanti bisa ditunggu sampai kering juga teman-teman ya, supaya nanti tidak ada retak ataupun jadi untuk pengolesannya di sini ada 3 kali pengolesan. Langkah awalnya kita dasari terlebih dahulu, terus langkah kedua kita pasang untuk kawat ayaan, terus kita olesi lagi pakai luluan, dan selanjutnya nanti kita olesi untuk pengolesan finish atau pengolesan plester sampai rata ini sama dinding yang sebelah kiri. Nah, ini sudah kita olesi sampai rata seperti ini. Kita tinggal meratakan ataupun pengolesan yang ketiga kalinya. Ditunggu sampai kering ya teman-teman, karena ini cukup tebal ya. Kalau tidak terlalu tebal ya nggak sampai kering itu juga bisa, karena di sini untuk medianya cukup tebal ya. Jadi kita tunggu sampai kering supaya hasil kita nanti bisa maksimal. Nah, ini dari atas kita sudah plester ya teman-teman sampai rata dinding yang sebelahnya. Jadi untuk pemlesteran kita awali dari atas, terus kita nyambung di bagian bawah ini seperti ini. Jadi pengolesan ini pengolesan finish yang ketiga kalinya. Setelah itu ditunggu sampai kering baru bisa diaci. Jadi cara-caranya cukup mudah sekali ya teman-teman. Untuk tembok yang ada pipa paralonnya itu biasanya yang rawan retak, dan jarang sekali atau banyak teman-teman yang mengabaikan, padahal ini penting sekali ya teman-teman. Apalagi di sini ada pipanya ada 2. Kalau pipanya cukup 1 dan pipanya itu cukup dalam sekali itu juga nggak masalah. Itu kalau 1 ya teman-teman, tapi kalau 2 seperti ini usahakan harus dipasang kawat supaya hasilnya tidak pecah dan tidak ada retakan. Nah, ini kita gosok menggunakan jidar aluminium, kita ratakan sama ini dinding yang sebelahnya. Nah, ini kita tinggal gosok-gosok aja menggunakan roskam kayu. Usahakan pada sambungan ya teman-teman, kita kurangi kurang lebih ada 1 mm ya dari tembok yang sudah jadi ataupun yang sudah diaci, kurang lebih ada 1 mm. Jadi nanti kalau waktu ngaci, aciannya bisa rata sama ini dinding sebelahnya. Jadi diraba itu nggak terasa kalau ada sambungannya ya teman-teman. Jadi teorinya cukup mudah sekali ya, seperti itu tadi. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi yang masih pemula ataupun yang masih belajar. Jadi kita di sini tidak mengguru ya. Jadi sama-sama saling belajar aja. Setelah ini ditunggu sampai kering. Bisa diaci besoknya, bisa diaci langsung. Yang penting untuk pemlesterannya sudah benar-benar kering. Setelah ini nanti kan ada ini tampilan setelah diaci.
Oke, mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk hasil setelah diaci. Jadi setelah diaci kita raba-raba dulu, kalau belum ada yang rata bisa kita renovasi. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini masih rada-rada basah, nanti kalau kering untuk warnanya juga sama seperti yang sebelahnya. Yang penting kita raba tidak ada kelebihan ya, maksudnya kita raba itu sama-sama rata.